Jadi Menteng ini adalah kawasan elit. Banyak pejabat-pejabat tinggi negara atau mantan pejabat, ketua umum partai, tokoh-tokoh politik, pengusaha itu tinggalnya di wilayah Menteng. Gimana sih Pak tantangannya punya warga orang-orang besar kayak gitu Pak? Nah, tantangannya adalah Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus. Jumpa kembali kita di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan tamu anak Menteng, alias Camat Menteng nih, masih fresh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yogi. Bang Adam. Siap. Nih masih seger nih, baru berapa lama Pak Yogi jadi camat di Menteng? 2 minggu. Baru 2 minggu tuh, waduh istimewa nih, baru 2 minggu kita udah kedatangan Pak Suprayogi sebagai camat Menteng. Mungkin sebelumnya diceritain dulu Pak, sebelum menjabat sebagai camat Menteng, Bapak jenjang karirnya kayak gimana gitu? Dari awal Perjalanan karir. Dari awal. Boleh dari awal, sejak menjadi PNS di DKI mungkin Pak, biar jadi inspirasi buat teman-teman mungkin PNS lain di Jakarta Pusat. Oke, baik. Saya masuk ke Jakpus itu pertama tahun 2000, bertugas di bagian kepegawaian Jakarta Pusat. 3 bulan di situ saya bertugas menjadi staf khusus asisten tetap raja, yang sekarang adalah asisten pemerintahan namanya. Iya. Tahun 2001 saya pertama kali turun ke wilayah kelurahan, menjadi kepala urusan ketertiban, yang sekarang namanya Kasatgas Pol PP namanya. 1 tahun. Di mana tuh Pak? Sumur Batu. Oh, Sumur Batu. Sumur Batu. Mayoran, ya. 1 tahun saya bertugas menjadi Kaurtip. 2002 itu saya naik menjadi sekel tetap di Sumur Batu sampai dengan 2005. 2005 saya berpindah tugas menjadi wakil lurah di Kebun Kacang. Sampai dengan 2010 itu masuknya di wilayah Kecamatan Tanah Abang. 2010 sampai dengan akhir 2015 saya bertugas menjadi lurah di Ben Hill. Masih masuk wilayah Kecamatan Tanah Abang. Awal 2016 sampai dengan akhir 2019 itu saya bertugas menjadi lurah Pegangsaan, masuknya wilayah Kecamatan Menteng. 16 Januari 2020 sampai kemarin 2 minggu lalu itu saya bertugas menjadi wakil camat di Menteng. Alhamdulillah 2 minggu ini saya menjabat sebagai camat Menteng. Panjang ya perjalanan karir Pak Yogi sampai akhirnya sekarang menjadi camat Menteng. Dan mungkin untuk wilayah Menteng sudah cukup familiar ya Pak, karena mungkin sudah punya pengalaman Cukup di situ, lumayan. gitu. Oke, itu tadi perjalanan karir Pak Yogi sampai akhirnya sekarang menjadi camat Menteng, dan sudah cukup punya pengalaman. Mungkin bisa diceritain Pak, wilayah Menteng tuh termasuk mana aja sih Pak yang kita sebut sebagai Menteng? Ya, Menteng itu terdiri dari 5 kelurahan Pak Adam ya. Ada Kelurahan Menteng, Pegangsaan, Cikini, Kebon Siri, dan Gondang Dia. Luasnya itu 518 hektar. Untuk jumlah RT-nya ada 403 dengan 38 RW di wilayah Kecamatan Menteng. Nah, dari 5 kelurahan ini masing-masing punya karakter yang berbeda, walaupun masih di dalam satu Kecamatan Menteng. Yang pertama mungkin Menteng lah ya. Menteng itu sesuai dengan nama kecamatannya ya, terdiri dari 2 kawasan nih Pak Adam. Iya. Kawasan elit yang sesungguhnya, dan ada kawasan yang memang selama ini sudah punya cerita, yaitu tawuran dengan anak-anak Jakarta Selatan. Jalan Tambak itu bukan Pak? Bukan. Bukan. Tambak itu masuknya di Pegangsaan. Pegangsaan. Terus yang mana Menteng nih? ini Menteng Tenggulun. Oh, Menteng Tenggulun. Nah, ini yang punya story mungkin tenar di Jakarta, yang sering tawuran dengan anak-anak Pasar Rumput, anak-anak Manggarai. Nah, anak-anak anak Jalan Tambak juga. Kadang-kadang bergabung sama Tambak juga, berantemnya sama anak Selatan gitu. Nah, Menteng itu ada 2 sisi. Sisi yang tadi saya bilang
sisi yang masyarakatnya elit dan sisi tempat-tempat rumah dinas para pejabat tinggi negara, terus mantan para pejabat tinggi negara. Terus juga di situ banyak kawasan rumah yang mempunyai status sebagai cagar budaya atau istilahnya tersebut heritage yang memang kalau dirubah itu tidak boleh mengubah keaslian depannya. Dan untuk kelurahan lanjutnya adalah Pegangsaan. Pegangsaan ini juga hampir mirip-mirip dengan Kelurahan Menteng, yaitu ada Jalan Tambak yang memang selama ini memang terkenal dengan cerita tawuran dengan Manggarai ya Pak Adam ya. Dan di situ juga ada satu kawasan namanya Tugu Proklamasi, yang mana kita sama-sama tahu di situ adalah tempatnya Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Dan juga ada masjid tua di situ, Masjid Jami Matraman, di mana setelah Pak Soekarno dan Pak Hatta membacakan teks proklamasi, beliau langsung sholat di Masjid Jami Matraman. Dan di situ juga ada kawasan bioskop yang terkenal dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu Megaria atau Metropol, yang dulunya itu legend betul. Tempat nongkrongnya anak-anak muda sampai sekarang sudah modern, sudah lebih maju, tapi tidak menghilangkan kesan klasik zaman dulunya. Masih ada. Dan juga ada stasiun Cikini yang cukup melegenda, yang dulu tuh setiap Lebaran dan Natal itu menjadi kawasan berburunya parsel orang Jakarta. Masih ada nggak tuh Pak Camat? Masih, cuman kita larang untuk keluar ke trotoar. Jadi mereka masuk dalam suatu kawasan namanya Pasar Kembang. Jadi ya mereka sekarang hanya bisa di situ. Dilokalisir ya. Ya, di situ Pasar Kembang. Lanjut ke wilayah Kelurahan Cikini. Cikini punya yang unggulan yaitu tim ya. Tim kan juga unggulannya Jakarta ya. Yang sekarang lagi masih tahap finishing revitalisasi. Keren tuh kayaknya sekarang. Nantinya akan keren. Insya Allah sih katanya kemudian informasi akhir tahun ini akan diresmikan. Dan juga ada kawasan City Walk, itu namanya kayak mirip Jalan Braga di Bandung. Yang itu disebutnya Jalan Cikini Raya. Kalau kita lihat itu posisinya ada mulai di kantor pos Kalipasir, yang ujung jalan, jalan sampai ke ujung itu, sampai ke tim lah harusnya itu ya. Jadi kalau kita lihat tuh kalau misalkan malam hari itu mirip-mirip kawasan Braga di Bandung. Cakep tuh, udah nggak ada ininya juga, kabel-kabel melintang udah nggak ada ya Pak Camat udah ya? Nggak ada. Itu waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu lah, itu 2 tahun lah. Kabel-kabel yang udara itu ditertibkan, jadi masuk ke bawah tanah semuanya. Dan juga di Cikini masih Cikini itu dulu deh, ntar kita geser ke kulinernya. Kawasan Gondang Dia, nah ini dia yang menarik. Di Gondang Dia ini mungkin satu-satunya kelurahan yang ada di Jakpus ya yang nggak punya gang. Dia nggak punya gang. Nggak punya MHT, yang hampir mau dibilang tuh 90% itu elit asli. Jadi yang paling elit itu sebenarnya Gondang Dia. Gondang Dia itu udah nggak punya gang di situ dia. Itu wilayahnya sekitaran Cut Mutias itu? Mulai dari situ. Cut Mutia itu berbatasan dengan Cikini dan Gondang Dia. Tapi dari situ mulainya. Mulai dari situ ya. Tuku Umar, nah itu kawasan tempat tinggalnya Ibu Megawati, Bapak Fauzi Bowo, Pak Soeharto dan keluarganya Ibnu Sutowo. Nah semuanya itu Hairul Tanjung. Pokoknya ya pengusaha-pengusaha besar ada di situ lah. Dan juga sekarang yang paling baru itu adalah gedungnya Nasdem. Mungkin gedung parpol yang paling besar dan megah kali mungkin se-Jakarta ya. Yang sekarang baru diresmikan belum lama ini. Itu mungkin yang paling besar, ada di Jalan RP Suroso. Itu Gondang Dia ya. Gondang Dia maksudnya. Lanjut ke Kebon Sirih. Nah, Kebon Sirih ini kawasan yang masih banyak warganya yang memang keturunan Betawi. Betawi asli. Mulai dari sekitar Kebon Sirih Barat Dalam, Kalipasir. Dan dulu punya kawasan terkenal namanya Jalan Jaksa, yang tempatnya istilahnya orang-orang asing lah, orang-orang bule ya. Yang backpackeran ya Pak Backpacker. Cuma beberapa tahun terakhir semenjak mereka sudah sulit untuk mendapatkan parkir di pinggir jalan, bisa dikatakan sekarang Jalan Jaksa
mau dibilang mati segan hidup tak mau. Jadi kegiatan-kegiatan pun yang dulunya ada festival Jalan Jaksa, sekarang udah berkurang karena memang kalaupun mau dipaksain bikin, peminatnya yang agak berkurang untuk datang ke situ karena masalah parkir lagi. Iya, iya. Dan Kebon Siri juga punya Jalan Sabang. Oh, Sabang tuh mau Kebon Siri ya, Pak? Siri, ya. Sampai yang sebelah belakangnya sampai Tamrin situ, Pak? Iya, Tamrin 10 berarti. masih Kebon Siri masih. Kalau Sarinah, Pak? Masih Gondang Dia. Oh, Gondang Dia. Gondang Dia. Iya, iya. Jadi Sabang itu kan kawasan kuliner mungkin yang terpanjang, terpadat di Jakarta Pusat kali ya. Dan kenapa di situ rame? Karena banyak-banyak hotel di situ yang diisi oleh, terutama nih yang saya perhatikan ya beberapa tahun terakhir, banyak orang-orang daerah yang sedang bertugas dinas ke kementerian yang ada di Jakarta. Itu boleh dibilang hampir 90% mereka menginap di sekitar kawasan Sabang. Oh, gitu. Makanya ada kawasan Jalan Wahid Hasim itu berbatasan sisi sebelah kanannya Kebon Siri, Iya. sisi kirinya adalah Gondang Dia. Iya, banyak Itu hotel kelas bintang 3, 4 Iya. yang hampir banyak itu isinya adalah orang-orang daerah yang Perjalanan dinas. jalan dinas ke Jakarta. Oh, gitu. Makanya rame terus dia, Pak. Rame terus. Kalau di Sabang itu hampir nyaris nggak ada kamar kosong. Di Sabangnya ya. Iya, Kalau iya. Wahid Hasim masih ada lah. Tapi kalau Sabang tuh nyaris nggak ada. Untuk apa nih sekarang kuliner ya? Kuliner. Nah, iya. Tadi banyak spot-spot yang menarik kuliner misalnya Pak Sabang. Ada apa aja Pak kuliner-kuliner di situ Pak? Sabang tuh lengkap ya, dari makanan khas Betawi, makanan lagi tren sekarang, makanan-makanan yang seafood, terus kayak macam sate. Yang terkenal tuh ada sate ayam, bubur ayam, seafoodnya itu yang orang cari untuk Sabang ya. Ada nasi goreng Kebon Siri juga tuh Pak yang terkenal Pak ya? Dia tepatnya menyendiri, tepatnya Di Jalan Kebon Siri ya? Jalan Kebon Siri. Sering rame tuh Pak kalau malam? Bukan sering lagi, always Rame itu terus. mah, always itu. Iya, iya, iya. Itulah legendanya masakan asli Menteng, nasi goreng Kebon Siri. Apalagi Pak, di tempat lain mungkin bisa jadi rekomendasi kuliner nih buat Sohib Jakpus yang mau main di kisaran Gondang Dia atau Cikini dan Menteng lainnya apa Pak? Untuk Menteng ya, kawasan yang punya masakan makanan legendaris ya. Boleh dicoba kita mungkin dari ujung. Kalau kita mau nyari laksa sama toge goreng, Wih, udah langka itu langka tuh. tuh. Itu adanya di samping kantor Kelurahan Pegangsaan. Oh, iya, iya. Tuh ya, Dekat pas sampingnya. RP Terabi Hamzah depannya. Oh, iya. Itu langka tapi enak orang nyari ke sana. Baru tahu nih. Itu enak di situ. Iya, iya. Terus ada sop buntut yang terkenal dari tahun 80. Iya. Banyak pejabat dan orang besar lah dulu yang makan di sana. Posisinya masuk gang. Oh, kayaknya saya tahu nih. Depan Masjid Cutia. Iya, iya, itu benar. top tuh, legend. Iya, iya, iya. Legend juga. Ada juga yang untuk masakan malam nih, kuliner malam pakai tenda. Banyak anak muda. Iya. Boleh lihat di depan depan pintu masuk Jalan Maluku, Jalan Lombok. Itu ada ayam Thailand. Iya, iya, iya. Itu kalau malam itu banyak parkir mobil dan motor. Gohyong itu ya Pak? Iya, betul. Makan iya. tuh. Rame tuh. Iya, saya Rame. ketahuan jadi tukang makan nih karena saya tahu semua yang Pak Camat bilang. Apalagi Pak? Tadi nasi goreng Kebon Siri ya. Terus gado-gado, Gado-gado di mana Pak? Cikini dong, pasti. Oh, Bonbin ya. Bonbin, Gado-gado Boplok Bonbin. tuh top dah, itu Iya, dah. iya, udah ada tuh di IG kita tuh gado-gado Bonbin. Terus di mana lagi Pak? Untuk itu ada juga untuk masakan orang-orang Manado yang paling top tuh di depan Stasiun Sudirman. Pas depan terowongan Kendal. Oh, Itu rumah makan Tude Manado. ikan ya. Ikannya emang top itu. Orang-orang yang suka ikan pedas, banyak yang berburu ke sana. Iya, iya, iya. Dan yang paling dicari orang adalah setiap minggu pagi, Car Free Day. Wow. Itu kawasan Sumeneb, Purworejo dan Blora itu full. Pedagang dari apa aja lengkap, aksesoris, tapi hanya minggu doang Car Free Day. Oke, oke. Ya itu Sohib Jakpus banyak rekomendasi kuliner yang mungkin harus dicobain ya Pak Camat ya, Ya. di wilayah Menteng. Oke Pak Camat, tadi udah cerita soal karakteristik wilayah dan kulinernya. Nah, mungkin bisa ceritain juga
potensi unggulan apa lagi sih Pak yang dimiliki Kecamatan Menteng? Unggulan ini dalam sisi apa dulu nih? Ya mungkin apa daya tarik sejarah atau yang membuat Menteng itu selalu hidup gitu Pak. Bundaran HI. Oh, Bundaran HI itu masih termasuk perbatasan ya? Masuk Menteng itu, Masuk full Menteng. Oh, full Menteng. Full Menteng itu. Oh. Full Menteng. Ya, itu yang paling top mungkin di Jakarta selain Monas ya. Jadi kalau kita lihat Ikonnya lah ya ikonnya, Pak. Iya, iya. banyak orang yang dari daerah, orang Jakarta juga, itu pasti ngambil spot fotonya di Bundaran HI. Sampai kadang-kadang kita pun bikin DP-nya di WA itu pakai Bundaran HI. Karena emang kalau malam itu cantik dia. Iya, iya. Lampu warna-warni itu kan, air mancur warna-warni. Iya. Nah, itu ikonnya Menteng mungkin itu ya. Terus tempat lain yang legend ya, yang unggulan, tadi saya bilang ada sisi dari apa namanya kuliner itu ada di Sabang, terus Tuku Umar untuk kawasan Jabat Tinggi, terus juga ada namanya Jalan Taman Suropati. Yang ada taman di situ ya Pak, taman besar ya. Taman besar, banyak orang olahraga dan apa namanya banyak burung dara dan merpati. Kalau sore itu ratusan. Siapa yang miara Pak? Liar aja. Oh liar. Liar aja. Tapi ya disiapin ada tempat apa namanya sarang kecil-kecil. Disiapin oleh Dinas Pertamanan Pak. Oh iya iya. Jadi untuk mereka kumpul di situ. Iya, emang kayaknya Menteng nih lumayan hijau areanya ya Pak. Mungkin bisa diceritain Pak area taman-taman di Menteng mana aja tuh Pak? Taman yang memang punya ikon di Jakarta itu yang bagus di Menteng itu yang pertama Taman Suropati ya. Iya. Kedua Taman Situ Lembang. Yang ada danau. Iya. 3 Taman Menteng. Oke. 3 taman ini yang punya apa namanya daya tarik bagi masyarakat Jakarta, terutama orang-orang yang pengen jalan santai, olahraga, sampai anak muda pun nongkrong malamnya, malam Sabtu, malam weekend itu banyak nongkrong di situ dan banyak juga klub-klub motor yang nongkrong di situ dari Vespa, motor-motor lain itu ratusan tiap malam weekend. Di taman-taman itu tadi ya Pak? Tadi itu. Emang keren-keren sih taman di Menteng tuh, harus kita akui. Nah, sekarang tadi Pak Camat sebenarnya udah menyinggung, jadi Menteng ini adalah kawasan elit. Banyak pejabat-pejabat tinggi negara atau mantan pejabat, ketua umum partai, tokoh-tokoh politik, pengusaha itu tinggalnya di wilayah Menteng. Nah mungkin gimana sih Pak tantangannya punya warga orang-orang besar kayak gitu Pak? Nah, tantangannya adalah ketika mereka punya keluhan atau permasalahan yang memang kadang-kadang itu mereka lapornya langsung ke Pak Gubernur, bahkan sampai ke Pak Presiden gitu kan. Dan kita akan coba maksimalkan jangan sampai kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Nah kayak tadi kan, kayak contoh di Taman Suropati, itu yang tinggal di situ ada Dubes Amerika, Gubernur, Panglima TNI, Pangdam, Kapolda juga nggak jauh dari situ. Itu betul kalau kawasan restrik ya, artinya ya seperti itulah. Dan banyak juga yang sering itu adalah di Gondangdia, Kelurahan Menteng itu ya banyaklah laporan-laporan keluhan yang memang agak sulit treatmentnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sih kita masih bisa menyelesaikan semua yang mereka laporkan itu satu persatu, walaupun butuh penyelesaian yang cukup lama, karena memang ibaratnya senggolannya nggak senggolan biasa nih, senggolan serem-serem semua gitu kan. Jadi memang harus pelan, semut, rapih, dan resmi lah ibaratnya. Orang-orang kayak gini kan juga mereka posisinya lebih tinggi daripada kami. Mereka mungkin istilahnya kalau secara strata ekonomi, strata pendidikan dan jabatan mungkin jauh lah di atas kami lah. Jadi untuk mereka ini ya jangan sampai mereka punya laporan, keluhan yang tidak bisa kami selesaikan. Itu akan menjadi catatan buruk buat kami. Iya. Suka ketemu nggak Pak sama tokoh-tokoh itu Pak? Jarang Pak. Jarang ya orang. Jarang Pak. Sibuk-sibuk mereka kali ya Pak ya? Sibuk mereka Pak. Paling cuma via WA. Kalaupun ada yang datang ke kantor biasanya orang rumah tangganya mereka. Nah itu yang sering terjadi selama ini. Ya memang nggak mudah ya mengurus wilayah di Menteng ya Pak, dengan segala karakteristiknya seperti tadi kayak gitu.
treatment khususnya apa tuh Pak untuk menangani atau pendekatan seperti apa sih yang Bapak lakukan? Apakah melalui RT RW atau kayak gimana Pak? Apakah di sana ada RT RW Pak di Menteng? Pasti ada dong. Ada dong pasti ya. ada. Dan kebetulan memang beberapa tahun terakhir ini memang kami menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholder di Kecamatan Menteng, dan kami jujur selama ini terbantu oleh teman-teman RW, RT yang mereka punya wadah yang namanya adalah Forum RW Kecamatan Menteng. Kebetulan ketuanya adalah Ketua RW 01 Cikini. Nah, beliau memang cukup bergaul, cukup bermasyarakat, dan sering mau turun ke bawah. Nah, kami pun terbantu dengan pendekatan beliau seperti itu. Dan lainnya adalah dengan rekan-rekan FKDM Kecamatan dan Kelurahan. Ini FKDM ini saya apresiasi sama mereka karena di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan kan, kayak di Kelurahan Menteng, Kelurahan Pegangsaan, itu kan beberapa kali lah nyaris ada percik-percik seperti mau tawuran. Terus kemarin kita nanganin pandemi, ya kami sangat terbantu dengan teman-teman FKDM ini, baik kecamatan, kelurahan, dengan Pokdar Kamtipmas, dengan LMK, bahkan sampai ibu-ibu pun yang para kader pun turut membantu, khususnya selama kemarin pandemi lah. Itu nyata-nyata betul-betul kami berkolaborasi sama mereka itu untuk berjibaku penanganan masalah pandemi di wilayah Kecamatan Menteng. Iya, emang kolaborasi berarti ya Pak? Iya, intinya. Stakeholders ya. Oke, berikutnya tadi sebenarnya sempat disinggung juga soal tawuran Pak. Tawuran baik di Menteng Tenggulun atau di Pegangsaan, dan itu lintas sama orang warga Jakarta Selatan ya Pak. Antisipasi yang dilakukan dari pihak kecamatan apa Pak supaya itu nggak terus berulang? Jadi kami sampai saat ini membina hubungan yang baik sama Kecamatan Tebet dan Setiabudi. Sampai kami ada grup WA sendiri sama mereka. Oh gitu, lintas wilayah? Ada Pak. Dan terakhir itu kita bikin kesepakatan pernyataan damai. Bertempatnya waktu itu dibikin di Pasaraya Manggarai. Jadi para pelaku tawuran ini istilahnya abang-abangannya lah gitu. Kita panggil semua buat tanda tangan di situ. Disaksikan oleh Pak RW, Pak RT, ada teman-teman lurah dan 3 pilarnya, Pak Camat Tebet dan dengan 3 pilarnya, terus juga dengan rekan-rekan dari Pokdar, FKDM yang turut mendampingi mereka. Kami sempat berikrar untuk pernyataan kesepakatan damai di situ, tanda tangan di atas baliho besar, dan alhamdulillah sih sampai sekarang belum lagi terjadi tawuran sejak itu. Hanya percik-percik yang alhamdulillah teman-teman buru-buru untuk pencegahan. Dan kami pun sempat terbantu dari PT KAI Pak. Jadi mereka bikin solusi yang agak permanen waktu itu. Mereka bikin tembok Pak, pembatas untuk mengurangi aktivitas kami yang ke arah sana ataupun mereka yang ke arah sini. Itu mereka bikin di atas jembatan terowongan antara Tambak dan Pasar Rumput. Atasnya itu ada jalan rel, mereka bikin tembok di situ. Itu cukup lumayan punya pengaruh yang besar untuk antisipasi pencegahan tawuran. Kalau itu nggak ditembok, nah itu dari dulu selalu jadi ajang. Jadi kalau di atas itu anak Tenggulun dengan anak Pasar Rumput nih. Nah kalau di bawah anak Tambak sama anak Pasar Rumput. Nah di sisi yang sebelah sini anak Tambak sama anak Manggarai. Dan di ujung Tenggulun itu yang di dekatnya seberangnya rumah susun Pasar Rumput, nah itu khusus untuk Tenggulun dan Pasar Rumput. Itu memang aksesnya banyak. Untuk yang selama ini terjadi tawuran seperti itu dulu. Masalahnya apa sih Pak kalau tawuran-tawuran di situ Pak? Kayaknya cerita lama kali ya. Cerita lama yang mungkin kalau mau dikupas juga udah nggak tahu lagi mau dibilang. Mungkin juga budaya. Kadang-kadang mereka juga tawuran udah canggih sekarang. Mainnya janjiannya di WA, caci makinya di WA, turunnya baru di kopi darat. Ya betul, kopi darat. Sampai-sampai gini, teman-teman di wilayah itu juga nggak kalah canggih juga. Jadi salah satu treatmentnya itu
Yang paling nyata itu kurang lebih sekitar tahun 2019-18. Nah akhirnya beberapa teman-teman di wilayah Menteng tuh sampai masuk ke IG mereka dengan akun fake gitu ya, untuk mantau kira-kira kan mereka pasti akan bahas nih, yuk turun yuk kesini yuk gitu. Nah baru kita akan segera pencegahan. Harus kayak begitu, gitu ya Pak. sampai segitunya kita turun. Iya. Luar biasa memang tantangan mengatasi persoalan yang sudah berulang dan menahun ya Pak Camat. Mungkin terakhir Pak Yogi, Pak Camat Menteng, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk warga Menteng khususnya atau mungkin untuk pemirsa secara umum, silakan Pak. Ya mungkin yang pertama saya menyampaikan dulu buat masyarakat di Kecamatan Menteng. Saya berharap warga di wilayah Kecamatan Menteng dapat saling menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Yang pertama tentu dengan para tetangga yang lingkungan, dengan tetangga di sekitar, dengan beda RW, beda kelurahan, supaya wilayah Kecamatan Menteng ini tetap aman dan tertib, kondusif. Apalagi kita sama-sama tahu ke depan kita akan memasuki masa-masa tahapan persiapan pemilu ya, yang kemungkinan nanti akan dirasa mungkin kondisinya ya kalau mau dibilang cukup hangat nantilah itu. Dan yang kedua buat para stakeholder yang selama ini membantu kami, yaitu para ketua RW, ketua RT, LMK, FKDM, Pokdar Kamtipmas, ibu-ibu kader nih dari mulai PKK, Jumantik, Dasawisma, masing-masing punya sisi kolaborasi dengan kami, artinya sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat di kelurahan dan kecamatan, yaitu fungsi pemerintahan, kesra dan ekonomi pembangunan. Ya, kalau itu yang selama ini sudah kami jalankan, alhamdulillah sudah berjalan baik, dan kami dengan mereka juga cukup komunikatif, dan saya berharap juga teman-teman semua stakeholder yang ada di Menteng ini bisa tetap menjaga dan kalau bisa meningkatkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah Kecamatan Menteng, tentunya dengan berkomunikasi dan koordinasi yang sampai saat ini saya bilang sangat-sangat baik. Cukup dengan di grup WA itu memang semua informasi cepat tersampaikan untuk mengantisipasi kejadian yang berpotensi menjadi sebuah konflik di wilayah Kecamatan Menteng. Dan mudah-mudahan juga kami dari pemerintah baik kelurahan maupun kecamatan bisa memaksimalkan memberikan layanan kepada masyarakat, terutama layanan kesejahteraan sosial, dalam hal ini misalkan bansos, memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih di wilayah Kecamatan Menteng. Mungkin itu Pak Adam. Oke, Sohib Jakpus, demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan Pak Suprayogi, Camat Menteng yang masih hangat nih, baru 2 minggu jadi camat. Kita dapat banyak informasi, tadi ada banyak rekomendasi kuliner, tempat-tempat bersejarah di Jakarta Pusat, juga cerita suka duka Pak Yogi sebagai camat di kawasan elit, salah satu kawasan paling elit yang ada di Jakarta. Mungkin bisa kita jadikan pelajaran dan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan J-Podcast episode kali ini. Terus pantengin akun YouTube Kota Jakarta Pusat dan Instagram @kota-jakarta-pusat untuk dapat informasi-informasi paling update seputar Jakarta Pusat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama Pak Adam, makasih teman-teman semuanya, makasih.